kecelakaan, kita akan turunkan KNKT tentu bekerjasama dengan kepolisian agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab itu bisa dijadikan suatu pelajaran dari pergerakan kapal yang ada di Maluku Utara. Kami bersama-sama dengan KNKT akan menata ulang kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan itu diutamakan. Dinyatakan meninggal 6 orang. Untuk saat ini para korban yang meninggal juga telah dibawa ke Kepulauan Solak. Kemudian satu tadi pagi sudah diberangkatkan ke Luwu kurang lebih jam 7.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian yang satu rencana disemayamkan di Taliabu. Kemudian 2 korban lagi rencana dibawa ke Ternate. Total seluruh korban akibat insiden kebakaran speedboat Cagup Maluku Utara berjumlah 33 orang. 6 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk Cagup Maluku Utara Beni Laos, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin A. Wahid. 10 orang diantaranya masih dirawat di RSUD Bobong, sementara itu 17 orang lainnya selamat. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi kasus tewasnya calon gubernur Maluku Utara Beni Laos, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan juga Agus Suprianto di Ternate Maluku Utara. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, selamat pagi. Bagaimana suasana rumah duka dan kapan rencananya jenazah dimakamkan atau dikremasi? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Tentu suasana masih dalam berduka. Sejumlah keluarga dan kerabat ini melawat ke Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto tempat almarhum calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan. Kalau yang kita pantau memang sejumlah papan bunga ini terpasang di sekeliling Rumah Duka Sentosa dari berbagai pihak, ada dari pejabat pemerintah, kemudian juga dari politisi, TNI, dan juga Polri. Rencananya jenazah Beni Laos akan dimakamkan esok hari di pemakaman San Diego Hills. Dan turut menjadi korban ledakan speedboat, Shirley Choanda, istri almarhum Beni Laos ini masih terus dirawat, yang dimana ia juga mengalami luka-luka, tepatnya di bagian pinggul dan juga kaki, imbas dari ledakan speedboat kemarin. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan, Asri dan juga saudara, keluarga almarhum Beni Laos akan menyerahkan seluruh penyelidikan di kepolisian, kemudian juga proses atau keberlanjutan dari Pilgub Maluku Utara ini kepada pihak yang berwajib. Namun tentu masih kita tunggu informasi lebih rinci dari kuasa hukum keluarga yang rencananya nanti akan memberikan pernyataan kepada kami para media. Tapi tentu dari sejumlah pihak yang turut datang melawat ke rumah duka, Asri dan juga saudara, sudah ada beberapa informasi, misalnya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bilang bahwa masyarakat ini diharapkan tidak terpecah belah, khususnya masyarakat Maluku Utara, karena proses di kepolisian ini masih terus berlanjut. Kemudian juga dari Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim juga mengatakan untuk proses keberlanjutan Pilgub Maluku Utara ini nantinya akan dibahas usai rangkaian pemakaman dari almarhum Beni Laos ini selesai. Jadi masih kita pantau bagaimana jalannya prosesi lawatan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Sampai saat ini suasana masih diliputi duka. Sejumlah kerabat dan keluarga datang menyampaikan, mengucapkan
berbelasungkawa terhadap keluarga-keluarga dari Benny Laos, almarhum atau calon gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024. Asri. Ya, Renata, informasi yang Anda dapatkan kapan jenazah ini akan dimakamkan atau dikremasi? Iya, Asri. Kalau yang dari informasi kami dapatkan, baik itu dari keluarga yang memang sudah berjaga dari sini sejak pagi, kabarnya untuk pemakaman akan dilakukan pada esok hari, pada tanggal 15 Oktober 2024 di pemakaman San Diego Hills. Kami belum mengetahui untuk kapan kemudian tepatnya pada pukul berapa jenazah ini akan dibawa untuk dimakamkan kemudian di pemakaman San Diego Hills. Masih kita tunggu. Terakhir tadi dari pihak keluarga dan kerabat sempat mengabarkan bahwa nantinya dari kuasa hukum keluarga akan memberikan statement lebih jelas, baik itu terkait dengan tuntutan ataupun harapan dari pihak keluarga menyikapi kasus yang sudah menimpa almarhum Benny Laos, baik itu dari ledakan speedboat hingga kemudian bagaimana tindak lanjut dari calon gubernur yang nantinya akan dipilih kemudian untuk menggantikan posisi dari almarhum Benny Laos yang awalnya rencananya akan maju pada Pilkada 2024. Sampai saat ini juga kami masih menunggu keterangan resmi dari kuasa hukum. Asri. Baik, dari Jakarta kita menuju ke Ternate, Maluku Utara. Ada jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto di sana. Agus, bagaimana dengan penyelidikan polisi? Apakah ada dugaan unsur sabotase yang kabarnya ada 2 orang mencurigakan masuk ke kapal sebelum insiden terjadi? Ya, Asri dan saudara, selamat siang. Dapat saya informasikan bahwa sejak atau pasca terjadinya kebakaran memang banyak beredar informasi atau kabar-kabar yang liar dan belum dapat terkonfirmasi, sehingga dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Taliabu dan Polda Maluku Utara juga telah menghimbau pada masyarakat agar tidak berspekulasi apa penyebab dari terbakarnya kapal milik Cagup Benny Laos ini, dengan menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian. Ya, sejauh ini pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 8 hingga 9 saksi, diantaranya 4 ABK dan 1 orang nakoda dari kapal nahas tersebut. Untuk penetapan tersangka sendiri dari pihak penyidik Reskrim Polres Taliabu belum dapat memberikan status tersangka. Hal ini disebabkan masih memerlukan 1 alat bukti lainnya dengan menurut Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo bahwa hal ini masih perlu adanya 1 alat bukti lagi dengan melakukan olah TKP dengan masih menunggu tim Puslap 4 Mabes Polri dan bidang lapor dari Polda Sulawesi Utara untuk melakukan olah TKP pada Selasa esok. Dan memang benar Polda Maluku Utara dan Polres Taliabu juga sedang mendalami juga apakah memang ini ada unsur kesengajaan ataukah memang benar-benar murni kecelakaan, dengan masih menunggu adanya olah TKP pada esok. Bali Asri. Ya, selanjutnya ini apakah sudah ada putusan partai koalisi di sana yang kabarnya sudah menunjuk istrinya untuk menggantikan Benny Laos? Ya, benar Asti dan saudara. Dari KPU Maluku Utara sendiri saat ini telah memberikan waktu 7 hari terhadap partai pengusung Benny Laos dan Sarbin Sehe untuk melakukan pergantian calon gubernur. Dan hal ini juga telah ditanggapi oleh dari partai koalisi sendiri dengan melakukan rapat pada Minggu sore kemarin. Dari hasil rapat tersebut telah diputuskan untuk menunjuk istri mendiang dari Benny Laos ini, Shirley Choanda, diusulkan untuk menggantikan Benny Laos menjadi calon gubernur Maluku Utara. Dengan keluarnya putusan ini, maka
tim koalisi sendiri juga akan mengutus tim untuk pergi ke Jakarta menemui istri dari Mendiang Beni Laos untuk meminta persetujuan apakah jika nanti disetujui maka dari partai koalisi ini akan segera mengajukan usulan kepada KPU Maluku Utara dalam waktu 7 hari ini. Kembali, Asti. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto dari Ternate, Maluku Utara, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.